Hai semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan proyek Android Studio saya berbasis Hand of Legend. Dalam proyek kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penghitung dua dimensi sederhana yang telah saya buat. Dan Android Legend ini berfungsi untuk mempercepat proses pembuatan aplikasi Android dengan menginputkan bahasa YAML. Dan perlu diingat, ini bukan bahasa pemrograman lengkap seperti Python atau JavaScript, tetapi lebih fokus pada representasi data dalam format yang mudah dibaca oleh manusia. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan aplikasi apa aja sih yang saya gunakan dalam project Hand Up Legion kali ini. Dan aplikasi yang saya gunakan itu pada project kali ini itu ada dua, yaitu ada Android Studio dan juga Visual Studio Code. Nah, fungsinya itu sebagai apa sih? Nah, untuk Android Studio sendiri, saya ibaratkan Android Studio ini untuk melihat result atau hasilnya seperti ini. Dan di mana sih ngodingnya, tempat kita mengcoding, bagaimana cara tata letaknya, ataupun semacamnya. Dan ya, biasanya kan kita ketika membuat suatu aplikasi mobile itu kan biasanya di Android Studio, dan nge-codingnya itu ya di situnya juga, kayak kita di split seperti ini, terus memasukkan apa aja yang dibutuhin dan segala macam. Namun, pada project Hand of Legend ini, untuk mengcoding, saya menggunakan Visual Studio Code, di mana seperti yang sudah dijelaskan dalam pengertian di awal tadi, bahwasanya Android Legend Hand Up ini mempermudah manusia untuk membaca suatu code. Ya, dan inilah kode-kode yang saya masukkan dalam aplikasi penghitung dua dimensi project sederhana yang telah saya buat. Nah, di mana di sini itu ada nama package, itu ada app name. Ini adalah penamaan untuk aplikasi sendirinya itu mau namanya apa. Dan untuk penulisannya itu menggunakan camel case. Lalu yang selanjutnya ada screens. Screens ini dimaksudkan sebagai tampilannya itu seperti apa, dengan ada name sebagai nama activity-nya, lalu juga layout yang akan kita buat. Lalu juga di sini ada background, di mana di sini kan ada @drawable/bgsky. Nah, dengan catatan, ketika kalian ingin memakai Drawable, kalian itu harus memasukkan terlebih dahulu gambar yang kalian ingin terapkan pada Android Studio itu sendiri. Semisalnya di sini kan ada BG Sky ya. Nah, kalian itu harus memasukkan terlebih dahulu pada Android Studio seperti biasanya. Lalu di bawahnya adalah ada fields. Fields ini berisi komponen yang akan kita butuhkan di aplikasinya nanti atau di layoutnya nanti. Nah, dalam result tadi kita bisa melihat bahwasanya di sini itu ada image view, lalu di bawahnya itu ada text view, lalu juga ada text view dan juga ada button. Tidak jauh beda dari kode Android seperti biasanya, namun hanya saja dalam bahasa YAML ini bahasa itu dipersingkat dan lebih mudah dimengerti. Seperti ini. Misalnya kita harus memasukkan ID. ID ini berisi ID yang harus bersifat unik untuk komponen yang kita butuhkan pada saat di layout. Contohnya di sini ada image logo, img_logo dengan tipenya itu, type-nya itu image. Karena tadi kita bisa lihat bahwa resultnya yang pertama itu kan ada image terlebih dahulu. Lalu kita bisa men-setting, di sini ada width atau lebar 372 dp, lalu dengan tingginya 347 dp. Lalu selanjutnya ada properties pendukung. Nah, di mana karena tipenya itu image, berarti kan kita harus memasukkan gambarnya itu seperti apa. Jadi, ketika di YAML sendiri, ketika kita akan mengambil gambar, itu pakainya src atau search ya. Lalu juga di sini ada @drawable /icon_math, di mana kita balik lagi bahwasanya icon math ini sudah dimasukkan terlebih dahulu sebelumnya pada Android Studio. Lalu ketika
properties itu sudah selesai, jangan lupa kita memberikan tutup, lalu juga memberikan koma. Lalu berikutnya ada margin. Di sini marginnya dengan top atau atasnya itu 120 dp. Lalu juga ada constraints, ini untuk mengikat si komponen tersebut, di mana ada start to start dengan isinya parent, lalu juga end to end dengan isinya parent, lalu juga top to top dengan isinya parent. Dan jangan lupa, karena kita dimulai dengan kurung kurawal buka di awal, kita juga harus memakai kurung kurawal di akhir pula. Seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya, karena result di Android Studio tadi itu ada yang namanya nih text view, ada 2 text view ya di sini, lalu juga di bawahnya ada button. Let's see. Nah, ID-nya itu apa? Data n underscore sign underscore main, kebetulan yang saya. Lalu tipenya, untuk tipe buttonnya sendiri itu adalah button primary dengan lebarnya itu berapa dan tingginya itu berapa. Oke. Lalu juga ada margin, ada properties, masukin nih teksnya untuk si button tersebut biar ada kata-katanya. Lalu juga nih ada constraint yang mengikat mereka. Lalu di sini ada yang unik, yaitu on click. Nah, on click ini bisa diibaratkan seperti fungsi intent. Nah, fungsi intent atau fungsi untuk perpindahan dari satu halaman ke halaman yang lain. Dan kebetulan di sini saya akan memindahkan ketika button mulai itu diklik, maka akan berpindah ke halaman dashboard activity. Jadi tinggal on click, intent, pindah seperti itu. Nah, halaman mana nih yang akan kalian tuju, kayak gitu. Nah, untuk berikutnya, saya akan menjelaskan yang halaman dashboard. Untuk resultnya itu sendiri seperti ini. Untuk yang dashboard, nah, ada text view, ada dan sisanya itu button semua ya. Ada button segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Baik, kurang lebih sama. Nah, di sini saya ada text view dengan teksnya pilih ruang yang kamu butuhkan tadi. Lalu juga ada button nih untuk sisanya. Di sini ada button segitiga yang telah disebutin tadi. Lalu juga ada persegi, ada rectangle, ada rounded. Kurang lebih sama. Yang harus kalian set itu sama. Nah, untuk di tiap buttonnya, saya nambahin on click lagi atau fungsi pindah yang udah dijelasin tadi. Nah, ketika button segitiga ini diklik, maka akan pindah ke halaman atau ke layout triangle activity. Lalu juga ketika buttonnya persegi itu diklik, maka akan pindah ke halaman square activity. Selanjutnya juga ketika button persegi panjangnya itu diklik, akan pindah ke halaman rectangle activity. Untuk selanjutnya, ada button lingkaran, jadi dia akan berpindah ke halaman rounded activity. Kayak gitu untuk halaman yang dashboard. Next, untuk selanjutnya, di sini ada halaman atau layout yang triangle. Kita lihat dulu nih resultnya. Karena kebetulan triangle, square, rounded, rectangle itu kurang lebih sama. Isi halamannya itu seperti ini. Jadi mungkin saya akan menjelaskan satu untuk perwakilan, yaitu triangle activity. Nice. Ini untuk halaman triangle activity. Nah, triangle activity. Kita bisa lihat dulu, ini segitiga kan, ada image view, ada text view, ada edit text, button, sama ini ada text view. Let's see. Kalau image, tadi kita udah belajar tentang image. Lalu juga title udah, lalu edit text. Nah, edit text nih, untuk menginputkan. Jadi, edit text, kalian udah tentulah, kalian harus masukin ID-nya itu apa, tipenya itu, kalau untuk edit text, tetap edit text. And blah blah blah, with, hey, terus properties-nya itu apa? Kebetulan aku mau pakainya hint, biar samar-samar. Itu dengan katanya masukin alas, text size-nya berapa, text color-nya itu berapa. Kayak gitu sih.
margin, constraint, ini juga masih sama edit text, ini button primary, ini juga button, ini button untuk menghitung, dan ini button untuk menghapus, dan ini juga ada ini adalah teks, ya, teks untuk melihat hasilnya atau menampilkan hasilnya itu nanti. Nah, kurang lebih mungkin itulah kode-kode dalam bahasa YAML dalam Android Legion Hand-Off dalam project penghitung dua dimensi yang saya buat. Dan ya, mungkin satu lagi adalah bagaimana sih atau gimana caranya biar kita tahu nih tampilannya itu seperti apa pada Android Studio. Kayak kalau kita nge-generate pada Android Studio itu gimana sih? Dan ya, caranya cukup kalian ke terminal. Oke, sebentar. Ke terminal, lalu ketikkan py gen.py, lalu masukin deh package yang kalian buat pertama-tama. Nah, package ini dibuat dengan cara di SRC, kalian klik kanan, langsung new file, dan ketikin file yang mau dibuat namanya apa. Misalnya aku kasih contoh dulu, cat.yaml. Nah, kayak gini, guys. Aku delete lagi karena tak perlu untuk sekarang. Nah, kita masukin karena di sini namanya project yang saya buat itu penghitung dua dimensi. Jadi aku tulis penghitung dua dimensi .yaml. Oke, kalian enter aja. Nah, ketika tulisannya done, berarti itu udah ke-generate pada Android Studio-nya. Nah, guys, kayak gini. Karena yang aku udah di-generate sebelumnya, jadi mungkin gak ada perubahan kayak gitu. Tapi, mungkin ya, itulah yang bisa kalian pakai ketika pengen tahu tampilannya itu seperti apa. Dan ketika kalian nge-running, itu running seperti biasanya aja, kayak gitu.